Semua lagi. Mungkin karena apa ya, yang join baru Alvari ini sama Naya, tapi nggak apa ya. Ntar semoga semakin lama, semakin banyak yang join ya teman-teman ya. Gitu. Jadi hari ini itu udah terselesaikan ya. Maksudnya terselesaikan 2 hari UTBK. Mungkin kalau kalian dengar berita-beritanya ya, dari pertama aja, hari pertama aja, itu udah banyak banget ya. Ada beberapa yang anomali gitu. Nah, ada anomali mungkin soal angka gini. Dan respon kita apa ya? Mungkin kalau kalian tanya respon kita itu apa kalau menghadapi anomali-anomali kayak gitu. Ibaratnya ya, semua berita yang beredar, ini buat yang belum UTBK ya, dan pastinya yang join di sini kan belum UTBK tuh. Hal-hal yang menjadi anomali, mungkin kecurangan, terus ada beberapa info, wah ternyata UTBK kayak gini, misalkan ini misal aja ya, misalkan Kak, katanya PK tahun ini itu lebih susah daripada sebelumnya, PK itu lebih susah daripada PM, atau mungkin Kak, tahun ini aku dapat bocoran dari temanku itu geometrinya lebih banyak atau gimana. Nah, apapun yang dapat bocoran itu, yang berita yang beredar itu, kalian jangan pusingkan ya teman-teman ya. Jadi tetap fokus aja sama proses yang udah kita lakukan gitu. Nah, takutnya kenapa? Misal nih, kalian dapat, anggap aja yang keluar itu banyakan geometri gitu ya. Dapat dari mana? Dapat info dari yang udah UTBK. Nah, berarti kan mungkin secara wajarnya kita akan fokus ke hal-hal yang atau materi geometri kan. Nah, dari situ kita belum tentu tuh, walaupun kita belajar geometri gitu ya. Ntar siapa tahu kan bisa aja kan yang keluar mungkin kombinatorika atau mungkin persamaan kuadrat. Dan walaupun mungkin sama ya, sama-sama yang keluar geometri, ya pasti soalnya beda teman-teman. Jadi kuharapkan ya dari semua berita yang beredar itu jangan ya itu mungkin sebagai apa ya? Sebagai info aja, sekedar tahu ya, cukup tahu aja gitu. Jadi yaudah oke mungkin cukup tahu aja deh banyak kecurangan. Yang penting kalau belum UTBK belum ujian kita harus tetap fokus sama diri kita sendiri-sendiri teman-teman. Gitu. Jadi nggak usah lagi gitu musingin. Kak katanya yang keluar itu adalah mungkin materi persamaan kuadrat. Ya udah kita fokus aja Kak persamaan kuadrat. Nah, nggak gitu ya, nggak gitu juga ya konsepnya. Itu tetap fokus apa yang udah menjadi uh, proses kalian gitu. Oke, mungkin langsung aja ya teman-teman ya. Kita akan masuk ke pembelajarannya daripada berlama-lama. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita mulai ke pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari di malam hari ini bisa kita rasakan manfaatnya buat kedepannya ya teman-teman ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja. Nah, udah aku share screen ya. Udah kelihatan belum teman-teman? Udah ya, mungkin ini udah kan. Ini kelihatannya sepi karena ya ada yang mungkin udah lolos di SNBP gitu ya. Ada juga yang mungkin di 2 hari UTBK ini ada yang udah mulai duluan ya gitu. Tapi kemarin ingatku ya ada yang bilang ada yang di sini UTBK-nya tanggal 29 ya. Kelihatannya Alvaro ini atau siapa ya? Kelihatannya ada gitu. Atau siapa gitu. Oke, mungkin langsung aja ya teman-teman ya. Langsung aja kita hari ini akan membahas tentang PK nih. Nah, perbanyak latsol tentang PK ya. Oke, intinya adalah ya di sini teman-teman ya. Berlatsol ria sampai tembus PTN impian pokoknya. Nah, langsung saja kita akan masuk ini ntar ada beberapa soal, mungkin lebih tepatnya ada 10 soal. Semoga kita dapat ya sebanyak-banyaknya bisa ngerjain semua soalnya. Oke, coba kita masuk ke soal nomor 1 teman-teman. Jika fx ini diketahui fungsi ya oke, ini berarti fungsi diketahui fx sama dengan, ini, wah kurang besar kelihatannya. Fx sama dengan
Nah, fx sama dengan 5x min 3. Kemudian ada diketahui fungsi lain yaitu gx, teman-teman. Gx sama dengan 3x plus b. Nah, terus juga ada yang ini nih. Nah, f inverse dalam kurung G0 ya. F inverse G0 ini sama dengan 1. Nah, gitu. KPK tahun ini katanya anomali banget, beda banget sama tahun sebelumnya. Nah, jadi oke lah, mungkin hal-hal kayak gitu tadi ya. Udah aku sampaikan di awal bahwa katakanlah benar teman-teman, katakanlah benar ya. Terus kita harus apa? Ya mau nggak mau, ya tetap harus persiapan kan, gitu. Jadi walaupun berita-berita yang beredar mungkin kecurangan atau apa, itu jangan sampai mendistraksi kalian ya, mengganggu pikiran kalian untuk bisa memaksimalkan di sisa-sisa waktu yang ada, gitu. Jadi kalaupun wah PK tahun ini mungkin anomali ya, memang gitu sih berita yang beredar ya sebenarnya kayak gitu. Anomalinya kayak gimana? Aku masih kurang tahu ya jujur ya teman-teman. Anomalinya masih kayak gimana? Tapi untuk PK sendiri ya, untuk PK, kurasa kita harus perdalam konsep ya setiap materinya. Dan kalau PK bedanya PK sama PM ya. Kenapa kok mungkin PK itu lebih susah daripada PM? Ini ntar ada kasus juga ya. Kapan sih PM itu lebih susah daripada PK? Dan kapan sih PK itu lebih susah daripada PM? Nah, kalau menurut aku, PK lebih susah daripada PM karena dia setiap nomornya ya teman-teman ya, setiap nomornya itu literally beda-beda materinya. Gitu. Misalkan nomor satu ini tentang anggap aja fungsi gitu, ya. Ini fungsi. Nomor dua itu udah beda lagi gitu. Nomor dua itu tentang mungkin kombinatorika. Nomor tiga tentang geometri. Jadi konsep dari si pembuat soal itu membuat soal PK itu tiap nomornya, misalkan fungsi nih. Oke, berarti kita fungsi harus tahu konsepnya. Ibaratnya harus dikuliti banget lah teman-teman. Kasarannya kayak gitu. Jadi pembuat soal ini ingin kita tahu konsepnya kayak gimana. Dan kalau bisa sih dimaksimalin gitu. Kita bisa harus mengkuliti bener-bener ya. Dari mungkin akar-akarnya kenapa kok bisa kayak gitu. Itu PK. Kenapa kok dia susah. Jadi setiap nomor kan beda-beda tuh. Dari setiap nomor yang beda-beda itu beda-beda materi ya maksudnya. Ya berarti kita harus tahu dong ya. Harus tahu banyak materi gitu. Itu kenapa alasan PK lebih susah daripada PM. Tapi kan kalau ada kejadian PM itu lebih susah daripada PK, itu ketika ini teman-teman. PM lebih susah daripada PK ya jelas. Mungkin karena bacaannya, teksnya. Kita harus pahami setiap teksnya yang ada gitu. Tapi materinya lebih dikit daripada si PK itu gitu. Jadi untuk kesimpulannya ya, untuk bisa mengerjakan PK, kalian mungkin di sisa-sisa waktu yang ada, pasti ya, aku sangat menyarankan bahwa jangan belajar terlalu berat. Jangan belajar terforsir, teman-teman ya, di sisa waktu yang ada ini. Kalian cuma perlu mungkin review tipis-tipis saja. Oh, materi ini kira-kira cabangannya apa aja gitu. Misalkan ini ya, fungsi. Fungsi itu kan banyak tuh ya. Fungsi itu ada banyak. Oke, linear. Linear itu ada apa aja sih? Nah, kalian buat buat cabang-cabang nggak gitu. Itu review tipis-tipis lah, teman-teman. Oh, di fungsi. Ada fungsi linear. Misalkan linear gini ya. Linear itu bentuknya kayak gimana? Soalnya kayak gimana? Cara ngerjainnya gimana? Gitu. Atau gimana lah. Buat sedetail mungkin gitu, teman-teman. Di buku catatan kalian. Misalkan lagi geometri. Geometri itu misalkan ada garis dan sudut. Nah, garis dan sudut. Garis dan sudut ini dia bentuknya kayak gimana, tipe-tipenya soal kayak gimana, dan mungkin habis garis dan sudut kalau geometri itu ada mungkin kesebangunan. Nah, kesebangunan kira-kira cabangan cabangan dari submaterinya apa aja gitu. Gitu ya. Coba kalian buat itu gitu, masing-masing. Buat mereview semua materi yang udah kita pelajari. Itu di BK ya. Oke, langsung aja nih daripada kelamaan ya. Tapi kenapa kok aku nyampein hal-hal yang kayak gitu? Karena emang di sisa waktu yang ada ini itu hal-hal yang kayak itu tuh penting banget ya. Bukan cuma sekedar latihan soal aja gitu. Kita harus bisa mengatur strategi ya teman-teman ya. Oke,
Langsung aja nih di sini. Ini ada dua fungsi, fungsi fx, ada fungsi gx. Terus juga diketahui fungsi inverse dari g0 ini sama dengan satu. Nah, yang ditanya ini justru yang mana, teman-teman? Yang ditanya justru G2-nya, nilai dari G2. Di sini ada yang udah kebayang belum? G2 itu kira-kira kita bisa cari pakai apa? Kak, tinggal masukin aja gitu ya. G2 dimasukin ke X ini. Coba aja kalau kalian masukin gitu. Nah, misalkan ketika kita substitusi gitu ya. Misalkan ini substitusi ke G kan secara normalnya gitu ya. Ke GX. Nah, GX ini kan dia sama dengan gitu ya, sama dengan 3X 3X plus B. Nah, kalau G2 ya berarti oke, X-nya diganti 2 ya. Nah, sama dengan 3 kali 2 plus B. Nah, tapi sayangnya ya teman-teman ya, kita belum tahu nih, ini 3 kali 2 kan 6 ya. Nah, kita belum tahu nilai B-nya. B-nya berapa? Oke, jadi PR kita adalah mencari B dulu agar apa? Agar nilai G2 itu diketahui. Gitu. Nah, tapi gimana kita cari B-nya gitu ya? Kira-kira ada yang kepikiran nggak? Caranya gimana teman-teman? Jadi, misal nih kalau kalian belum kepikiran ya, setiap info di soalnya itu pasti akan menjadi suatu senjata buat kita menyelesaikan gitu teman-teman, menyelesaikan persoalan. Nah, oke. Kita kan ini udah pakai GX ini ya. Mungkin kita pakai inverse. Inverse ini kenapa sih kita harus ada inverse? Kayak gini ya. Kita harus curiga gitu ya. F inverse G0 ini sama dengan satu. Nah, ketika ada bentuk yang nggak gini ya teman-teman ya. Kalau kalian masih ingat nih. Ini bisa diubah nih. Ini bisa diubah jadi apa? Dia bisa diubah ketika F inverse G0 ini sama dengan satu. Maka apa? Maka F1 ya nggak? Maka F1 ini sama dengan G0 gitu. Nah, Kak, kenapa kok bisa kayak gitu? Kalian masih ingat ini nggak? Misalkan fx ini konsep ya. Fx ini sama dengan y. Maka apa kalau kayak gini? F inverse y gitu. F inverse y sama dengan apa? Sama dengan yang tengah yang x gitu. Itu bisa dibolak-balik ya, teman-teman ya. Jadi ini bisa dua arah nih. Ini ke sini bisa atau yang dari ini ke sini juga bisa. Ini bisa dua arah. Jadi misalkan nih, ketika kita punya F inverse Y sama dengan X, misalkan ini dulu ya, mau dibuat biar nggak ada inverse-nya kayak gimana? Berarti Fx, ya Fx sama dengan Y, kayak gitu. Ini juga sama aja bentuknya. Ingat, kita harus tahu polanya. F1 sama dengan G0. Oke, F1 ya, untuk mencari F1 ya tinggal kita substitusi ke sini aja nih, gitu ya. Maka apa? 5 dikali satu ya enggak, 5 kali X ya, kali satu dikurangi 3 sama dengan G0. Tuh, ini G0. Oke, G0 gimana? Ya tinggal substitusi aja teman-teman. Di sini G0. Mungkin ini berapa nih? 3 kali 0, iya enggak? Ditambah B. Nah, di sini 5 kali satu min 3 berapa? Ya jelas ya, ini 2 sama dengan 3 plus. Oh, kok 3 sih? 3 kali 0 kan 0 ya? 0 plus B. Ya udah, B gini. Gitu. Gitu ya. Nah, maka diperolehlah B ini sama dengan 2. Ketika udah dapat B sama dengan 2 ya kita substitusi aja ke sini. Gitu. Maka diperolehlah teman-teman ya. Diperolehlah dari ini ke sini. Ya, dari hasil ini ke sini gitu. Nah, ini kita bisa peroleh bahwa G2, G2 sama dengan 6 plus B. Kita ganti aja gitu. Kita substitusi B-nya itu sama dengan 2. 6 plus 2. G2 ini sama dengan 8. Oke, sampai sini. Ada yang pengen ditanyain dulu nggak? Berarti ini kita ketemunya itu 8 ya. Adakah yang pengen ditanyakan terlebih dahulu, teman-teman? Kira-kira gimana? Jadi kalau misal kalian ada pertanyaan itu tanyain aja ya. Gitu. Kalau misal aman, bilang aman gitu. Biar apa? Ya satu, aku tahu gitu kalian pemahaman seperti apa.
terus juga nggak buang-buang waktu teman-teman. Gitu. Jadi ntar bisa biar kita itu bisa banyak dapat banyak kartu lah. Intinya gitu ya. Oke, ayo aman. Yang lain gimana nih? Yang lain gimana? Aman nggak? Buat soal nomor satu ini. Kira-kira gimana? Oke, aman? Aman ya? Oke, Alvar ini aman. Oke, mungkin kurasa yang lain juga aman ya. Jadi entar, itu ya temen-temen. Kalau misal kalian nggak aman, mumpung ini belum UTBK ya, apapun lah. Mungkin tentang strategi ngerjainnya atau mungkin tentang soalnya khususnya, itu tanyain aja. Kalau misal belum aman gitu ya. Dan ini adalah kesempatan kalian buat bertanya gitu. Tapi ketika misal aman ya, tolong konfirmasinya ya, biar kita eh, bisa langsung gitu, segera langsung pindah ke soal selanjutnya. Yang inverse tadi konsepnya diambil tengah atau, nah oke, nah ya pertanyaannya, yang inverse tadi konsepnya diambil tengah atau semua? Diambil tengah atau semua itu maksudnya gimana? Gini nih, kita itu konsep inverse ya, oke, konsep fungsi inverse. Nah, mungkin biar lebih detail nih. Konsep fungsi inverse. Fungsi inverse. Nah, kayak tadi ya, misalkan kita punya awalnya itu F inverse, misalkan sekarang Y deh, sama dengan X gitu. Maka kalau kita jadikan dia sebagai nggak ada inverse-nya, maka apa? F gitu ya, F X gitu ya, F ke X yang ke kanan, ini sama dengan yang tinggal tengahnya aja teman-teman. Y. Polanya kan akan sama kayak apa? Polanya akan sama kayak yang ini nih. F satu berarti F1 kan? Gitu. Ya udah, tengahnya mana nih? Yang ini G0 gitu ya. Gitu. Ntar kalau misal kalian ini juga bisa dibolak-balik ya. Jadi nggak cuma searah ya. Jadi nggak cuma yang ruas kiri ke ruas kanan, tapi bisa misalkan kita pengen yang ini mau dibuat inverse. Berarti apa? F inverse Y ya F inverse Y sama dengan X gitu. Ntar kalian juga bisa coba-coba ya teman-teman ya. Misalkan contoh lain nih. Contoh, misalkan eh, FA sama dengan B. Nah, kalau kita pengen dari sini mau buat inverse ya gimana? Ya berarti F inverse B sama dengan A. Ini juga bisa dibolak-balik gitu ya. Misalkan kita punya lagi nih F inverse gitu ya. M sama dengan N gitu. Mau kita ubah biar nggak ada inverse-nya. Jadi inverse-nya hilang. Maka jadi apa? F N ya enggak. Fn sama dengan nah yang tengahnya tuh kan sama dengan M. Polanya kayak gitu. Ini juga sama ya. Oke, sampai sini gimana? Aman nggak? Ya aman ya. Oke, aman. Nah, karena aman, kita bisa coba lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, nomor 2 ini tentang aritmetika, teman-teman ya. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Oke, jadi ini mana yang dinamakan barisan aritmatika? Ya yang ini ya, yang min 2 4 Ki, min 2 3. Terus ditanya apa? Ditanya justru yang ini teman-teman. Nilai P dikurangi Q. Berarti kita ya secara normal ya logika dasar kita adalah untuk mencari nilai P dikurangi Q, berarti kita harus tahu dulu nilai P berapa, nilai Q berapa kan, baru dikurangi kan. Gitu. Nah, di kasus yang ini gitu ya, di kasus yang ini gimana teman-teman? Kita punya barisan ini dan barisan ini dinamakan aritmetika. Oke, kita coba aja ya. Min 2 P terus Q, nah Q terus min 23 gitu. Nah, jadi ini kan yang diketahui ya, yang diketahui ini adalah jadi gini nih. Ini kita punya 4 bilangan gitu, di mana ya jelas ya bahwa yang ini, yang ini gitu ya. Itu adalah setiap suku-sukunya ya, teman-teman ya. Ini adalah U1 ya enggak.
ini adalah U2, ini adalah U3, ini adalah U4 gitu. Nah, yang diketahui itu adalah U1 sama U4 justru ya. U1 sama U4 gitu. Nah, untuk mencari setiap sukunya ini, karena ini dinamakan aritmetika ya, kita kan tahu tuh ya, suku ke N di barisan aritmetika itu kan gimana formulanya? A plus N min 1 kali B gitu. Nah, sementara di soal itu cuma diketahui yang nilai U1 sama U4 ya. U1 sama U4 gitu. Ya udah caranya gimana ya? Caranya ntar hampir sama aja kalau misal gitu. Sebenarnya ini di pertemuan sebelum-sebelumnya ya, kalau kalian masih ingat ya. Ini ada dua cara gitu ya. Cara pertama ya kita cara yang pakai ini aja nih, pakai konsep yang ini. Tapi sebenarnya dua cara itu sama-sama pakai konsep teman-teman. Maksudnya gimana? Maksudnya gini nih, gitu. Ntar kalau yang cara pertama, gitu, yang cara pertama, ya masukin aja nih U1. U1 kira-kira sama dengan formulanya apa? A aja kan, U1 ini sama dengan A, gitu. Ya sama dengan ntar min 2 gitu. Nah, terus U4. U4 ya sama dengan apa? U4 berarti A plus 3B, gitu. Ntar ya tinggal ini, yang ini A plus 3B, tinggal di eliminasi substitusi gitu kan maksudnya. Tapi ketika kita nggak pakai yang ini, ya itu ada cara juga teman-teman ya. Langsung aja nih, karena U4 sama U1 ya. Kita kita bicaranya tentang seberapa banyak N-nya di sini kan. Ini N-nya kan 4, ini N-nya 1. Kita nulisnya gini aja nih langsung ya. U4, ini U1. Itu ini sama dengan U4-nya kan dia sama dengan berapa teman-teman ya? Ini adalah min 23 kan. Min 23 gitu. Kemudian U1-nya ini min 2 kan. Min 2. Nah, ini tinggal dikurangi aja teman-teman ya. Ini tinggal dikurangi aja. Dikurangi jadi apa? U4 dikurangi U1. Nah, ini kalau misal kalian sering ngerjain ya, U4 dikurangi U1 itu adalah 3B teman-teman. Kak, kenapa kok bisa langsung kayak gitu? Karena kita tahu ya, bahwa kalau dimasukin ke formula yang ini, U4 tuh dia sama dengan apa sih? A plus 3B kan? Ya enggak? U1 ini sama dengan A aja. Gitu. Nah, ketika ini dikurangi ya teman-teman ya, jadinya apa? Ya U4 min U1 ya. Ini kan U4 min U1 nih. U4 min U1 sama dengan apa? A min A kan habis ya. Jadinya 3B ya. Ya udah 3B aja. 3B min 0 ya 3B. Nah, makanya dari situ U4 min U1 ini sama dengan 3B. Nah, gitu ya. Jadi lebih simpel kan? Ini sama dengan min 23 dikurangi min 2. Jadi berapa? Jadi kan sama aja min 23 dikurangi min 2 itu sama sama aja kayak min 23 ditambah 2 kan? Gitu. Oke ya jadinya min 21 gitu. Maka B-nya sama dengan berapa teman-teman? B sama dengan berapa nih? Min 7 gitu. Nah, B min 7 ya. Ya berarti kalau B sama dengan min 7 itu kita bisa nyari nilai P ya enggak? Sama bisa nyari nilai Q juga kan? Gitu. Atau kalau mau, oke, mungkin kita cara yang dasar dulu deh ya. B sama dengan min 7. Maka di sini kita peroleh P, maka kita ini ya di sini ya. Maka itu dari sini kita bisa peroleh nilai P. P itu kan dia sama aja kayak apa teman-teman? Sama aja kayak U1 kan. P itu kan, oh kok P1. P itu U2 ya. P itu U2 kan. Nah, P itu U2. Nah, sementara U2 itu adalah apa? Ya A plus apa? Plus B. Atau A-nya kan U1 ya, gitu. Ya ini sama dengan, ya ini min 2, B-nya berapa? B-nya min 7. Maka ini sama dengan min 9, gitu. Terus lagi, buat mencari nilai Q. Q ini sama dengan U3 kan?
Nah, U3 ini sama dengan apa? A plus 3, A plus 2B. Dapat dari mana A plus 2B? Dari sini nih teman-teman. Kalau kalian masukin ini 3 ya. Ini kan jadi 3 min 1. Jadinya 2B. Gitu. Jadi ini sama dengan berapa nih? A-nya itu ya, ya A itu sama dengan U1 ya. Ini sama dengan A nih. Nah, sama dengan U1. Gitu. Berarti ini min 2 ditambah, oke, ditambah 2 kali min 7. 2 kali min 7. Gitu. Sama dengan min 2. Nah, 2 kali min 7 kan min 14 ya. Oke, min 14. Jadinya berapa? Ya, jadinya ini sama dengan, ya jelas nih, min 16. Atau kalau misal kalian langsung aja nih, min 9. Kak, ini kan udah dapat U2 ya. Untuk mencari U3-nya ya tambahin aja sama sama si B. Gitu, min 7, min 9, min 7 kan min 16 juga. Itu sama aja ya. Gitu. Jadi kita udah peroleh nilai P, udah peroleh nilai Q. Gitu. Maka dari sini ya, mungkin di sini aja nih. Nah, dari sini itu kita bisa peroleh bahwa nilai P min Q, gitu ya, P min Q ini sama dengan P-nya kan min 9 dikurangi Q-nya itu adalah min 16. Min 16 gitu ya. P-nya itu min 9, Q-nya itu min 16. P min Q gitu. Jadinya berapa? Jadinya kan ini min 9 plus 16 ya. Min 9 plus 16. Jadinya ini sama dengan 7. Ya udah hasilnya ini sama dengan 7 ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kalian cara yang mungkin dasar-dasarnya itu dari sini nih. Ini kan kita udah tahu B sama dengan min 7 ya. Sebenarnya kalian nggak perlu lagi tuh. Kalau yang ditanya P min Q nggak usah harus dicari P-nya berapa, Q-nya berapa. Langsung aja nih. Gimana kok bisa langsung? Nah, B ini sama dengan min 7 ya. Kita hubungkan di sini teman-teman. Q min P itu kan sama aja kayak kita mencari beda ya teman-teman ya. Jadi P dikurangi 2 ini sama dengan min 7. Gitu kan. Kalau nyari beda kan ya UN dikurangi dengan UN min 1 kan. Ini adalah beda. Gitu. Ya, dari sini sebenarnya kita udah bisa langsung peroleh nih. Tanpa harus nyari P sama Q-nya. Gimana? Ya B itu kan sama aja kayak Q min P. Q min P sama dengan min 7. Nah, kalau coba kita kalikan negatif semua ya. Kita kali sama negatif 1 semuanya. Jadi apa? Ya, Q-nya kan itu jadi apa? Min Q kan. Min Q. P, min P-nya jadi plus P kan. Ini sama dengan min 7-nya kali min 1 jadi 7. Maka kalau kita ini kan sama aja bisa ditukar ya. P min Q sama dengan min, oh, P min Q sama dengan 7 kan. Gitu. P min Q sama dengan 7. Ini sama aja ya. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang pengen kalian tanyain nggak? Buat soal nomor 2. P min Q sama dengan 7. Kira-kira ada yang pengen ditanyain nggak? Jadi sebenarnya konsepnya di sini nih. Gitu. Aman? Bisakah kita lanjut teman-teman? Aman, ayo aman. Yang lain gimana? Aman tidak. Jadi mungkin oke oke nanya aman ya. Nah jadi mungkin ini ku review dikit tentang yang ini nih. Jadi semisal nih ya kalian ditanyakan barisan aritmetika. Oke kita sekarang barisan aritmetika dulu deh. Aritmetika. Ketika diketahui dua suku aja bebas misalkan mau U 90 mau U sama U21 intinya kita diketahui dua suku aja itu kita bisa mencari nilai B-nya teman-teman gitu ketika kita cuma diketahui dua suku aja kayak gini itu bisa mencari B-nya dengan cara apa langsung aja dibuat bersusun kayak gini kalau kalian sering ngerjain itu nggak perlu lagi pakai yang ini nih sebenarnya konsepnya ya tetap harus dari sini sesuai konsep itu memang harus dari sini tapi ini adalah pengembangan dari konsep itu gitu makanya bisa langsung kayak gitu ya misalkan diketahuinya itu adalah U
19 sama U misalkan 12. Ini U19 ini sama dengan anggap aja berapa ya? 75 anggap aja gitu. Ini 75. Terus yang ini sama dengan berapa ya? Enaknya. Misalkan 12 itu. U12 sama dengan 12. Ya udah, yang ini tinggal kalian kurangi aja nih. Misalkan ya, yang di soal itu diketahui ini sama ini gitu. Ya kita bisa langsung ngurangi aja. Kurangi dengan apa? U19 dikurangi U12. Itu jadinya apa? Langsung aja 19 kurangi 12. 19 kurangi 12 itu adalah 7B. 7 kan? Ya pasangin aja sama B. Sama dengan 75 dikurangi 12. Berapa? 63 ya. Gitu. Ya B-nya berapa? Ya 63 per 7. Sama dengan 9. Gitu ya. Jadi konsepnya kayak gitu nih. Ini adalah contoh lain nih. Kasus lain. Kasus lain. Kasus lain. Nah, gitu ya. Oke, sampai sini gimana teman-teman? Aman ya? Ini kasus lain. Gitu. Adakah pertanyaan? Oke, aman ya. Oke, lanjut. Nah, karena aman, kita bisa coba lanjut nih. Ke soal nomor 3. Ini kita, hari ini tuh banyakkan tentang aljabar gitu ya. Aljabar. Jumlah tiga bilangan adalah 855. Nah, oke. Jadi jumlah tiga bilangan adalah 855. Kalau kayak gini ya, soal-soal cerita, kalian harus bisa mengubah dari suatu kalimat itu menjadi kalimat matematikanya kayak gimana gitu. Kalimat matematika itu apa? Ya bisa aja persamaan bentuknya, bisa aja dalam gambar, kalau bisa digambar ya, ya gitu, bisa dalam visualisasi atau kalian bisa membayangkan gitu. Nah, kalau ini kan kayak aljabar banget ya, maka bisa aja tuh kita mengubah kalimat ini menjadi kalimat matematika dengan cara apa? Buat aja persamaan. Jumlah tiga bilangan adalah 855. Oke, berarti anggap aja gini nih. Ada bilangan satu yaitu X, bilangan 2 plus Y, bilangan ketiga plus Z gitu ya. Kalau dijumlahin adalah berapa? 855. Itu. Salah satu bilangan adalah 50% lebihnya. Oke. Salah satu bilangan, nah ini ya. Salah satu bilangan adalah 50% lebihnya. Nah, 50% lebihnya dari jumlah dua bilangan lainnya, teman-teman. Nah, salah satu bilangan, kalian kalau ada kayak gini ya, salah satu bilangan dan bilangannya itu ini nggak diketahui ya, intinya salah satu aja, bebas milih ya. Misalkan yang kalian pilih itu X, atau mungkin bebas Y gitu ya, bebas Z, itu sama aja ya. Nah, sekarang misalkan kita misalin aja gitu ya, salah satu bilangannya adalah X. Nah, misalkan nih X nih. Ini X gitu. Ya udah, maka apa? Maka dari sini dari pernyataan itu X ini sama dengan 50% lebihnya dari jumlah dua bilangan, teman-teman. Gitu. Maksudnya apa? 50% lebihnya dari jumlah dua bilangan gitu. Maksudnya adalah ketika ini ada salah satu bilangan yaitu X adalah 50% lebihnya dari jumlah bilangan, ya udah berarti ini tinggal 50 gitu ya per 100 gitu. Nah, dikali apa? Jadi gini nih, 50% lebihnya dari jumlah dua bilangan lainnya. Dua bilangan lainnya itu apa, teman-teman? Dua bilangan yang lainnya. Nah, mungkin simpelnya gitu deh. Dua bilangan yang lainnya adalah Iya dan ini Z. jumlah. Benar ya, Y dan Z gitu. Y dan Z gitu. Ini berarti Y plus Z. Nah, persamaan matematikanya gimana? Jadi X itu sebenarnya sama dengan Y plus Z. Kan ini jumlah dulu ya. Y plus Z itu. Baru ditambahin apa? Kan 50% lebihnya, teman-teman. 50% lebihnya dari apa? Ya dari Y plus Z gitu ya. 50 per 100 kali Y plus Z.
Kayak gitu. Jadi bahasanya gitu ya. Salah satu bilangan adalah X. Adalah 50% lebihnya dari jumlah dua bilangan. Oke, berarti ada dua bilangan dulu yang kita jumlahin. Terus ditambah 50% lebihnya. Kan ini kenapa kok lebihnya itu harus ditambah ya? Karena kan ya pasti ya kalau lebihnya ya ditambah. 50% dari apa? Ya dari penjumlahan ini tadi. Y plus Z. Oke, sekarang kita coba ya. X di sini, dari kasus ini sama dengan itu Y plus Z. Y plus Z ditambah, nah 50 per 100 kan setengah ya. Iya nggak? Setengah ya. Oke, ini jadinya setengah Y plus Z. Y plus Z. Gitu. Nah, jadinya berapa? Jadinya ini, gitu ya. Anggap aja kan ini koefisiennya satu ya. Misalkan ini M ditambah setengah M. Nah, gitu. Jadinya kalau gini ya, misalkan nih. M tambah seper M. Ini kan sama aja kayak apa? Satu tambah kok seper M. Ini sama dengan setengah M ya. M tambah setengah M. Gitu. Ya ini anggap aja satu tambah setengah. Iya nggak? Satu kali M ditambah setengah M. Maka jadinya kan satu tambah setengah berapa? 3/2 ya. Dia 3/2 M. Ya anggap aja M-nya itu yang Y plus Y teman-teman. Maka X ini sama dengan berapa? Ya 3/2 kali M kali Y plus Z. Y plus Z. Kayak gitu. Oke, sampai sini gimana? Adakah yang pengen ditanyain dulu nggak? Atau aman? Kak, aku Aman ya? agak bingung. Ya oke, agak bingung yang mana nih? Itu kan X tambah Y tambah Z sama dengan 855 ya, Kak. Iya, benar. Terus yang X sama dengan dalam kurung, itu kenapa Y tambah Z-nya jadi dua kali ya, Kak? Aku yang keliru Oke, atau jadi gimana? nah, ini kenapa ini jadi dua kali kayak gini ya? Gitu. Karena gini nih teman-teman ya. Nah, salah satu bilangan adalah 50. Salah satu bilangannya kan X ya. Berarti X. Oke, kata adalah ini simbolnya sama dengan gitu kan. 50% lebihnya. Jadi kita nggak boleh langsung X sama dengan 50% dikali Y plus Z. Oke, mungkin kalinya titik aja deh. Y plus Z. Kenapa nggak boleh kayak gini? Karena kan ini kalau misal kayak gini ya, ya udah X ini sama dengan 50% dari, harusnya ini dari, nggak ada kata lebihnya, dari jumlah dua bilangan. Karena di sini ada kata lebihnya, berarti apa? Sebenarnya sebelum kata lebihnya itu kan ada gini nih. Ini mungkin kita jadi belajar bahasa juga ya. Ada 50% lebihnya dari jumlah dua bilangan lainnya. Gitu. Misalkan gini nih, anggap aja kita bahasa simpel ya. Misalkan kita punya beda kasus nih. M ini sama dengan 5 gitu. Terus N ini sama dengan misalkan ya 3 gitu. Maka kalau kayak gini apa? Nah, kalau kayak gini adalah M gitu ya. M adalah kalau di bahasanya adalah gitu. Dua lebihnya, dua lebihnya dari apa? Dari N. Gitu. Dua lebihnya dari N. N-nya berapa? N-nya kan 3 ya teman-teman ya. Dua lebihnya tinggal berapa? Ya 3 tambah 2. Ini adalah M. M itu sama dengan kayak gitu. Yang mungkin aku rapiin deh. Aku rapikan. Misalkan kayak gitu. Ini juga sama aja nih. Ini kita pemisalan ya. Misal kasus lainnya. Kita kasus lain itu. Nah, M adalah dua lebihnya dari N. Gitu. Ya udah benar. Karena apa? Karena ya ketika kita ambil ini M sama dengan ya N-nya dulu kan. N-nya ini ditambah lebihannya. Lebihannya kan 2. Berarti N plus 2. Jadi ya benar sama aja 3 plus 2 sama dengan 5. Gitu. Sama ya.
gitu. Yang ini juga sama, kalau misal kita belum tahu, tapi sayangnya ini kan kita belum tahu juga kan. X, X, kayak gini ya. X adalah 50% lebihnya. Lebihnya. Lebihnya, ya mungkin kita tuliskan di sini aja deh. X sama dengan, gitu ya. X sama dengan, oke. X adalah 50% lebihnya. Lebihnya dari jumlah dua bilangan lain gitu, ya, dua bilangan lain. Nah, maka apa? Maka kalau dalam kasus ini ya, ya ini sama aja polanya temen-temen ya. X itu X sama dengan, ya X sama dengan, ya berarti kita awalnya dari apa dulu? 50% lebihnya dari jumlah dua bilangan. Ya jumlah dua bilangan dulu kan. Jumlah dua bilangan baru ditambah lebihannya. Lebihannya itu sebanyak 50% gitu. Gitu ya. Jadi ini jumlah dua bilangan dulu. Itu jumlah dua bilangan itu ditambah ya 50% tadi lebihannya. Nah, 50% dikali apa? Dikali ya 50% dari apa? Ya pasti kalau persen ini mungkin agak beda ya. 50% dari apa ya? Dari jumlah dua bilangan itu tadi gitu. Oke, sampai sini gimana? Aman nggak? Gimana? Sama polanya kayak yang atas sama bawah gitu. Gimana? Aman? Atau masih ada yang dibingung ini? Gimana teman-teman? Yang 50/100 dalam kurung ya tambah Z itu aku udah ngerti ya, Kak. Tapi yang tempat aku bingungin tuh Oke, yang double ini tuh ini ya. bukannya Iya. nilainya 855. Terus kenapa tiba-tiba dia untuk mencari X gitu, Kak? Kalau untuk Oh, mencari untuk X kan mencari itu X. hanya yang 50/100 kali ya tambah Z ya sih, Kak? Ini. Atau aku yang salah Nah, kaprah ya? oke, oke benar. Ini memang ya pertanyaan bagus gitu ya. Kalau misal memang gitu, kalau misal awal kita ngerjain, kebayangnya itu kan X-nya untuk mencari X itu kan 50/100 kali Y plus Z gitu ya. 50/100 kali Y plus Z. Tapi kita kalau misal eh, tahu ini ya maknanya, mungkin kita baca ulang deh. Salah satu bilangan adalah 50% lebihnya dari jumlah dua bilangan lainnya. Ini itu satu paket, teman-teman. Maksudnya gini nih, X ini sama dengan ya definisi dari yang ini, gitu. Beda lagi kalau gini, nih. Misalkan ya, dia akan menjadi X sama dengan 50/100 kali Y plus Z ketika apa? Ketika ini, salah satu bilangan yaitu X adalah 50%, lebihnya itu nggak ada kata lebihnya, teman-teman. 50% dari jumlah dua bilangan. Itu boleh kayak gini, gitu ya. Mungkin aku ulang deh. Salah satu bilang, misalkan X, ini kan pasti X ya. X adalah 50%, oke. Kata lebihnya kita coret dari jumlah dua bilangan lainnya. Kan jadinya hasilnya kayak gini nih, gitu. Jadi emang ini kita harus hati-hati ya dalam menerjemahkan ke kalimat matematika. Berhubung ini kata lebih, ada kata lebihnya ya berarti ada lebihannya. Dari yang semula berapa menjadi plus lebihannya itu. Kayak gini nih, M adalah dua lebihnya dari N. Gitu. Ya berarti apa? M ini sama dengan ya dua lebihnya dari N. N-nya berapa? N-nya awalnya itu ya si N, ini 3, ditambah dua lebihnya 2. Yang ini juga sama. X adalah 50% lebihnya dari jumlah dua bilangan lain. Polanya sama teman-teman. X sama dengan jumlah dua bilangan yang lain. Ini awalnya ya, kan ini N juga N ya. Ditambah 50% lebihnya dari jumlah dua bilangan yang lain. Gitu. Bener, karena ya, karena ada kata lebihnya gitu kakak, jadi harus ngebawa Y plus Z. Bener banget, karena ada kata lebihnya. Gitu. Jadi simpelnya ya, kalian cuma ini nih, fokusnya ke yang ini nih, ya. Penggambaran yang mungkin bisa lebih dipahami. Karena mungkin yang bikin bingung ya, karena Y plus Z itu di awal kan, itu.
Itu wajar sih, bikin bingung ya. Gitu. Tapi gimana nih buat penjelasan ini tadi? Kalau 50% kali Y plus Z ini ya, itu nggak ada kata lebihnya. Jadi 50% dari apa? Langsung aja dikaliin. Gitu. Karena ada kata lebihannya. Nah, ini harus hati-hati, teman-teman. Gitu. Boleh dulu, Kak. Aku pengen tahu 855-nya kepake kapan. Nanti aku cari habis bingung. Oke. Menarik ya. Kita coba lagi nih. X sama dengan 3 per 2 kali Y plus Z. Ya udah. Nah, yang ditanya sebenarnya apa sih? Yang ditanya sebenarnya apa, teman-teman? Yang ditanya adalah ini nih. Bilangan tersebut. Bilangan tersebut itu bilangan apa? Ya bilangan yang dipilih tadi. Nah, ini kita harus juga tahu ya. Bahwa tersebut kan kalau misal di bahasa Indonesia ya. Merujuk pada kalimat sebelumnya. Kata ganti kan. Ya, kata gantinya apa? Ya bilangan yang sebelumnya yang kita pilih adalah X. Nah, berarti kita sama aja mencari nilai X sama dengan berapa. Gitu. X sama dengan berapa. Nah, sementara kita tahu X itu sama dengan 3 per 2 kali Y plus Z. Gitu ya. Terus di sini kita punya, anggap aja dua persamaan teman-teman. Persamaan yang pertama yang ini, gitu ya. Persamaan yang pertama yang ini. Sama persamaan yang kedua yang udah, sebenarnya persamaan kedua itu yang ini. Tapi gara-gara kita udah olah ini ya, ya berarti pakai yang ini aja gitu. Nah, ada dua persamaan. Gitu. Ya udah, dari sini karena ada dua persamaan, sebenarnya kan bisa kita substitusi aja kan. X-nya yang di sini, yaitu yang 3 per 2 kali Y plus Z, kita ganti ke yang atas, yang paling awal gitu ya. Gitu. Jadi anggap aja gini teman-teman. Substitusi, ya mungkin ini ya judulnya. Substitusi persamaan 2 ke satu gitu. Jadinya gimana? Jadinya X sama dengan 3 per, oke ini kita tulis dulu ya substitusinya ya. Mungkin gini aja deh. Dua, substitusi persamaan 2 ke, ke persamaan satu. Kita tulis persamaan satu dulu. X plus Y plus Z. Nah, sama dengan 855. Nah, ini harus hati-hati juga ya. Di sini, X-nya bisa kita ganti apa, teman-teman? Nah, yang ini kan, 3 per 2 kali Y plus Z kan. 3 per 2 kali Y plus Z, ini adalah nilai X ya. Nah, plus Y, Y-nya itu yang ini nih, Y kan. Tuh, jadi, mungkin ini bisa kita ganti gitu ya. Kesampingin dulu deh. Biar posisinya sama. Ini 3 per 2 kali Y plus Z. Z. Nah, yang ini itu sama dengan ini ya. Terus kita jumlahin ya. Kita jumlahin ini plus Y plus Z sama dengan 855 gitu. Nah, ini gimana teman-teman? 3 per 2 Y plus Z plus Y plus Z. Kira-kira gimana? 3 3 per per 2 2. Y plus Z ditambah Y plus Z. Gimana? 3 per 2-nya dipindah ruas ya. 3 per 2-nya pindah ruas. Nah, ini kan anggap aja gini nih. Ini kan aku boleh pakai tanda kurung gini ya, teman-teman ya. Boleh nggak? Aku tambahin kurung gitu. Kan sama aja kan. Nah, anggap aja mungkin biar lebih simpel dan nggak kebanyakan variabel ya. Kita misalin aja gitu. 3 per 2 M tambah M. Kira-kira jadi berapa? 3 per 2 M tambah M. Bener ya? Jadi Oh, 5 per 2 Y plus Z gitu ya. Gitu. Jadi 5 per 2 Y plus Z gitu. Jadi kan ini kan kenapa kok bisa kayak gitu? Ya ini adalah pemfaktoran teman-teman ya. Jadi karena ininya sama, kita bisa keluarkan. Jadi gini nih, oke mungkin kita pakai pemfaktoran aja deh. Y plus Z, kenapa kok bisa kayak gitu? Ya karena yang ini sama. Terus yang di dalam kurung yang ini gimana? Y plus Z biar jadi 3 per 2 Y plus Z kan harus dikali 3 per 2 kan? Nah, oke, mungkin pelan-pelan aja deh. 3 per 2 ditambah Y plus Z, biar jadi Y plus Z, berarti kan harus dikali satu. Gitu ya, asalnya ya. Satu. Sama dengan 855 gitu. Nah, sementara kita tahu nih,
Y plus Z. Oke, mungkin barangkali kalian udah nemu ya jawabannya berapa? Iya, iya, bisa dijumlah. Iya, bisa dijumlahin. Y plus Z dari sini ini dikali 3 per 2 tambah satu. Kan ditambah 2 per 2 kan? 5 per 2 kan? Itu. 5 per 2 sama dengan 855. Mungkin kita coba lanjutkan aja deh. Kita coba lanjutkan. Gitu. Barangkali kalian ada yang udah nemu, bisa langsung jawab aja ya. Nah, kita balik aja gitu biar nggak bingung. 5 per 2. Y plus Z, kan sama aja ya. Kalau perkalian bisa dibolak-balik kayak gitu. Ini sama dengan 855. Nah, kita di sini kan bisa mencari nilai Y plus Z ya, teman-teman ya. Y plus Z itu jadinya berapa? Ya, tinggal 855 dikali 2 dibagi 5 kan. Tahu kan asalnya kenapa kok bisa kayak gitu? Kenapa kok ini kali ini terus dibagi yang atas justru? Ya karena apa? Ya karena ini sama aja kedua ruas dibagi sama 5 per 2. Kalau dibagi 5 per 2 sama aja kayak apa? Dikali 2 per 5 kan? Dibalik gitu. Jadi ini sama aja 855. Oke, langsung aja dikali 2 per 5. Oke, ketemunya berapa teman-teman? Yang ini. 855 kali 2 per 5. Mungkin 800 ya. 800 bagi 5 itu berapa ya? Atau mungkin kalian udah ada yang 342 ya. Oke, mungkin langsung aja 342 ya. Ini Y plus Z ini sama dengan 342. Oke, 342. Nah, kita sebenarnya kan nggak pengen nyari Y plus Z-nya berapa. Yang kita inginkan adalah nilai ya. Yang ini kan X sama dengan berapa? Kira-kira kalian tahu nggak? Kita udah dapat Y plus Z nilainya berapa? Untuk mencari X-nya gimana? Adakah yang tahu teman-teman? Nah, X-nya 513 Anastasia udah dapat. Dari mana itu? Dari apa? Kita kembalikan lagi ke persamaan awal. Iya enggak? Gitu. Kita kembalikan lagi ke persamaan awal. Nah, karena jadi maka sini ya, karena X plus Y plus Z ini sama dengan 855 ya, 55. Nah, yang ini bisa kita cari nih. Bisa kita substitusi aja. Y plus Z-nya. X plus Y plus Z kan 342 sama dengan 855. Maka X-nya ya tinggal kita kurangi aja teman-teman. 855 dikurangi 342. Berapa ketemunya? 513 kan? Itu. 513. Gitu. Oke, dapat deh. Ini kita ketemunya B. Nah, sampai sini gimana? Adakah yang pengen ditanyain nggak? Adakah yang pengen ditanyakan terlebih dahulu, teman-teman? Nah, mungkin kalian tadi bingungnya yang di sini ya. Yang yang ini ya. 50% lebihnya dari jumlah dua bilangan lainnya. Harus hati-hati teman-teman ya. Kalau ada kata lebihnya, wah ini emang agak nyusahin gitu ya. Beda lagi kalau gini nih. Kebayangnya memang logika awal kita 50% lebihnya dari jumlah dua bilangan kan tinggal langsung aja. Iya, kalau kayak gini ya, kita juga nggak ntar ya kalau kayak gitu ya nggak dapat hasilnya. Dan cara pengerjaannya juga salah. Oke, gimana sampai sini? Aman bisa dilanjut atau ada yang pengen ditanyain dulu nih? Gimana teman-teman? Aman nggak? Kalau aman bisa konfirmasi, kalau pengen pahami dulu bisa coba dipahami ya. Aman, ya aman katanya. Yang lain gimana? Jadi mungkin aku review dikit deh ya. Ini Y, oke ini dari kalimat pertama X plus Y plus Z. X plus Y plus Z sama dengan 855. Terus dari sini kita olah jadi persamaan dua yang ini. Terus ya udah sebenarnya kan tinggal substitusi aja kan. Oke mungkin yang ini salah ya tadi ya.
Salah, salah ya. Terus tinggal dari sini kita substitusi aja. Ya udah, sebenarnya sarannya itu simpel teman-teman. Itu mungkin PR kita adalah harus memahami setiap kalimatnya gitu. Gimana? Aman? Bisa aku lanjut ya? Aku lanjut ya. Oke, aman. Aku lanjut tuh. Nah, ini nih aljabar lagi nih ya, aljabar gitu. Kadang kan aljabar kenapa kok harus aljabar ya? Memang ini dia sebagai fundamentalnya matematik, teman-teman. Gitu. Kalau kalian misal susah dalam aljabar ya, aljabar itu banyak aja jenisnya aja. Ada yang bentuk-bentuk yang kebanyakan itu ini kebanyakan adalah suruh nyari variabelnya berapa gitu kan, terus manipulasi aljabar gitu-gitu. Kalau misal kalian kesusahan aljabar, biasanya ya pada umumnya juga kesusahan untuk materi matematika yang lain gitu. Oke, kita coba ya di sini ya. Ada beberapa persamaan. Ada beberapa persamaan A plus 2B min C sama dengan yang ini ya 2020. Terus A min B nih. Ini aku bedain aja deh. A min B itu 2 sama dengan 2 ya. Terus yang ini A plus C ini sama dengan 2018. Yang ditanyain A kuadrat min B kuadrat. Kira-kira gimana teman-teman ya? Kalau kalian bingung ya, tulis aja gitu ya. Tulis dulu apa yang diketahui barangkali ya. Ini misal kita pas UTBK ya. Wah, belum kepikiran Kak, A kuadrat min B kuadratnya kayak gimana? Oke, santai aja dulu ya, jangan panik ya. Barangkali ketika kalian memulai untuk menulis apa yang diketahui, oh jadinya kepikiran gitu. Kita tulis dulu ini persamaan pertama, ini persamaan 2 A min B, ini sama dengan 2 terus A plus C sama dengan 2018. Kita punya tiga persamaan kayak ini. Yang ditanya justru A kuadrat min B kuadrat. Itu yang ditanya teman-teman. A kuadrat min B kuadrat. Terus kita hubungkan deh di sini sama yang ditanyakan yang ini. Jadi kita harus selalu menghubungkan ya. Yang diketahui dengan yang ditanyakan. Oke, gimana tuh kira-kira? Nah, dan harus selalu curiga semua ya, semua bentuk soal apapun, apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, kalian harus curiga. Curiga maksudnya apa? Curiga biasanya lahir dari apa? Dari konsep yang mungkin udah matang, kemudian ada sesuatu yang bisa dikulik nih di di ininya, di persoalannya. Ini A kuadrat min B kuadrat. Nah, secara logika dasar kita ya, A kuadrat min B kuadrat ini adalah bisa dijabarkan kan? Kalau dijabarin jadi apa? A min B, iya nggak? Kali A plus B. Nah, gitu. Kita harus selalu curiga itu. Jangan-jangan kita ntar ya nggak perlu lagi nyari A-nya, nggak perlu lagi nyari B-nya, tapi kita mungkin bisa pakai formula yang ini. Nah, kita curiga aja dulu teman-teman. Jadi anggap aja kecurigaan itu adalah bukan 100% pasti ya. Jadi kan kita nggak tahu nih dengan cara apa kita menyelesaikan persoalan ini. Mungkin aja dengan kecurigaan kita yang ini, tapi kecurigaannya harus masuk akal ya, gitu. Harus masuk akal. Kenapa kok kita curiga yang ini? Ya biasa kan gitu ya. A kuadrat min B kuadrat kan A min B kali A plus B. Nah, terus kita hubungkan yang di sini. Wah, di sini ada A min B, teman-teman. Maka PR kita harus mencari apa? A plus B kan? Biar tahu. Kalau A plus B udah diketahui, nilainya berapa? Ya berarti A min B udah tahu ya. A plus B udah tahu. Oh, berarti nilai ini udah tahu. Gitu ya cara berpikirnya ya. Gitu. Nah, dari sini, oke, apakah kita harus mencari A plus B gitu ya? Sekarang gitu ya. Kita lanjutkan.
cara untuk mencari nilai A plus B kayak gimana? Nah, coba-coba aja teman-teman. Apakah bisa nih dieliminasi persamaan satu dan persamaan dua itu? Apakah bisa kita eliminasi persamaan satu dan persamaan dua? Nah, kalau persamaan satu dan persamaan dua dieliminasi ya, ntar kan dia nggak ngilangin C-nya nih. Nah, jadi ketika yang dibutuhkan adalah A plus B, maka sebisa mungkin apa variabel lain selain A sama B itu kita hilangkan. Oke, mungkin dari kecurigaan kita pakailah persamaan satu sama persamaan tiga kan. Itu. Dari sini coba ya, itu eliminasi, eliminasi satu dan tiga itu. Satu, tiga. Ini kan A plus 2B min C sama dengan 2020. Terus ini A plus C ini sama dengan berapa teman-teman? 2018. Kira-kira, oke. Ini kita tandanya ditambah atau dikurang? Ditambah ada atau dikurang? Ada yang mau nebak nggak? Kira-kira untuk kita mengeliminasi yang ini nih. Ini ditambah atau dikurang? Kurang atau tambah? Dikurang atau tambah teman-teman? Kira-kira gimana? Nah, ingat tadi tujuan awal kita kan? Tujuan awalnya apa? Amin B kan udah diketahui kan? Amin B udah. Itu. Yang jadi pertanyaannya kan ini nih, A plus B. Nah, tujuan kita mencari A plus B. Bisa nggak dari eliminasi satu dan 3 ini kita dapatnya itu bentuk A sama B? Coba-coba aja. Gitu. Oh, ternyata bisa. Dengan apa? Dengan cara apa kita bisa dapat A sama B? Dengan cara kita menghilangkan yang C. C-nya hilang. C itu harus hilang ya. Maka apa? Min C ditambah atau dikurang sama C ini jadinya biar habis nol. Jadinya kan dia harus ditambah kan? Iya nggak? Jadi jumlah nih. Loh, kenapa kok nggak dikurang kalau min C? Min C dikurangi. C kan ya min 2C kan. Jadi nggak habis kan? Gitu. Jadi ini ditambah teman-teman. Nah kalau kayak gini kan enak nih. Gitu. Udah dapat berarti kita peroleh A plus A teman-teman. A plus A kan? Ya jadi 2A kan? 2A gitu plus gitu ya. 2A plus. Nah 2B tambah sesuatu yang di sini nggak ada ya. Nol kan? Ya 2B kan. Berarti 2B sama dengan berapa nih? Ya tinggal 2020 tambah 2018. Jadinya berapa? 4038 ya. Nah ini dari sini kan kita bisa bagi dua ya. Kedua ruas ya. Iya nggak? Kita bisa bagi dua nih. Nah, asik nih kalau kayak gini ya. Kita bisa bagi dua. Kalau kita udah bisa bagi dua, maka apa? 2A dibagi dua, 2B bagi dua ya. Jadi kan ini A plus B. A plus B sama dengan berapa nih? 2019. Oke, kelar berarti teman-teman ya. Gitu ya. Kelar kan? Harusnya kelar apa? A plus B udah diketahui. Amin B udah diketahui. Ya tinggal masukin di sini aja kan. Iya nggak? Ya tinggal sini aja nih. Amin B-nya gitu. Yang ini ya. Oke, sama yang ini. Nah, amin B-nya itu tadi sama dengan 2 gitu, 2 gitu. Dikali A plus B-nya ini sama dengan 2019. Nah, hasilnya berapa, teman-teman? 2 kali 2019. Ya, sama aja 4038 ya. Iya nggak? 4000. Nah, simpel deh. Udah dapat ini hasilnya. Gitu ya. Jadi cara berpikirnya gitu. Jangan langsung misalkan gini nih. Kalian jangan selalu berpikiran bahwa apa? Wah, yang ditanya ini A kuadrat min B kuadrat. Berarti kita harus nyari A-nya berapa, B-nya berapa. Jangan selalu berpikir kayak gitu ya. Ya walaupun mungkin di kasus-kasus tertentu, kita harus nyari satu persatu. A sama dengan berapa, B sama dengan berapa. Gitu. Nah, jadi cara berpikirnya kayak gimana?
Nah, kita harus bisa mengkaitkan dengan sesuatu konsep yang udah kita pelajari ya. Kita tahu A kuadrat min B kuadrat itu bisa diubah kayak gini. Dan dari yang mau diketahui ya, dari persoalan, kita hubungkan sama yang diketahui. Oh, yang diketahui ini udah ada A min B. Maka kita hanya perlu mencari A plus B, biar apa? Biar nilai yang ini itu diketahui. Dapatlah ya A plus B-nya dari sini. Nah, berarti ini udah dapet gitu. Oke, sampai sini gimana? Ada yang pengen ditanyain dulu nggak? Gimana teman-teman? Ini banyak manipulasi ya. Gitu. Jadi harus hati-hati ya. Mungkin kita nggak tahu ya anomali PK-nya di tahun ini karena lebih susah dari PM itu apanya. Gitu. Gimana teman-teman? Aman atau gimana nih? Bisa kita lanjut nggak? Aman ya? Oke, gimana nih? Atau mau kalian pahami dulu? Jadi kalau aman bilang aman aja ya teman-teman ya. Biar bisa segera kita lanjut gitu. Takutnya ada sesuatu yang mengganjal ya. Gimana? Aman ya? Oke, karena mungkin nggak ada konfirmasi ya. Kurasa aman gitu biar mungkin kita bisa dapat banyak soal juga. Itu kita coba aja gitu ya. Ke soal nomor 5 nih. Gitu. Ke soal nomor 5. Nah, di nomor 5 ini ada fungsi. Itu ya, ada bentuk fungsi yang kayak gini. Ada bentuk fungsi yang kayak gini fx sama dengan e kuadrat min bx plus 11 gitu. Grafik fungsi tersebut melalui tiga titik. Nah, dia melalui tiga titik nih teman-teman. Melalui tiga titik. Melalui tiga titik. Yaitu titik pertama apa? Titik yang pertama itu yang ini gitu ya. 1,6, A,3 sama A+3,6. Maksudnya apa? Ini X, Y-nya ya. X-nya itu 1, Y-nya 6, X-nya A nilainya, Y-nya 3 gitu ya. X-nya di sini berapa? X-nya ini A+3 ya. Dipisahkan dengan koma ya. Y-nya itu 6. Tuh. Tapi kita sekarang disuruh nyari apa? Disuruh nyari A plus B. Dari hasil yang ini nih. A plus gimana? A-nya yang ini berapa? B-nya itu yang ini. Gitu. Itu berapa gitu ya. Nah, gimana teman-teman? Di kasus yang ini. Ya udah, karena kita tahu ya ini konsepnya adalah suatu fungsi yang dilalui titik atau kebalikannya titik melalui fungsi. Kalau ada fungsi yang dilalui titik, cara ngerjainnya apa? Maka titik-titik itu kita substitusi aja gitu ke fungsi itu. Gitu ya. Jadi cara ngerjainnya kalau kayak gini ya. Substitusi ke fungsi. Nah, ini kata kuncinya harus substitusi ke fungsi. Substitusi titik ke fungsi ya. Titik ke fungsi. Nah, kalau kayak gitu gimana? Oke, kalau kayak gitu ini adalah yang pertama ya. Yang pertama, yang pertama kan 1,6 tuh ya. 1,6. Nah, 1,6 titiknya kita substitusi aja gitu ya ke fx ini f berarti ini f1 ya enggak f1 sama dengan f1 ya ini ya. Ini ganti aja ya. Maksudnya diganti apanya? X-nya ini sama dengan 1, Y-nya ini sama dengan 6. Gitu ya. Maka ini F1, gitu kan, X-nya ya. 1 sama dengan 1 kuadrat dikurangi B. B-nya kan belum tuh ya. B kali berapa? X-nya. X-nya adalah 1 ditambah 11. Gitu. Maka diperoleh deh ya. Diperoleh bahwa F1 di sini, ini kan anggap aja sama aja kayak Y kan. Gitu, dia sama aja kayak Y nih, teman-teman. Kalau fx itu dia sama aja kayak, atau mungkin gini dulu nih. Mungkin biar kalian nggak bingung ya. Kenapa kok tiba-tiba gitu? Kalau kalian udah dapat hasilnya bisa langsung aja. Nah, di sini kita bisa peroleh bahwa apa?
kita tulis dulu gitu fungsinya. Fx sama dengan E kuadrat plus, kok plus sih? Min Bx ya. Min Bx plus 11. Plus 11. Nah ya udah, Fx kan ya biasa aja ya. Kita bisa ganti Y itu sama dengan Fx kan. Biasa kan gitu kan. Fx ya sama dengan Y. Berarti ini Y sama dengan E kuadrat dikurangi Bx plus 11. Itu teman-teman. Maka dari sini Y-nya itu kita ganti 6, X-nya itu kita ganti 1 kuadrat, min B kali 1 plus 11. Maka diperolehlah 6 sama dengan 1. Min B kali 1 kan B plus 11. Oke, B-nya kira-kira berapa teman-teman? Ini kan 6 sama dengan 12 ya, 1 tambah 11 ya. 1 tambah 11 kan 12. Gitu. 12 min B gitu ya. Maka diperolehlah B dari sini ya. Ini sama dengan tuh ya 12 dikurangi berapa biar jadi 6. Ya 12 min 6 ya. Jadi B ini perolehlah sama dengan 6. Gitu. Oke, sampai sini aman ya untuk mencari nilai B ya. Oh, ternyata kita dengan mensubstitusi satu titik aja, itu diperoleh B itu sama dengan 6. Gitu. Nah, sekarang kita substitusi titik lain teman-teman ya. Kita coba substitusi titik yang lain. Kita coba substitusi titik yang lain gitu. Diperoleh apa? Misalkan nih, yang titik yang lain kan A,3 kan. A,3 kita substitusi aja gitu ke fungsinya. A,3. Ke fungsinya adalah itu yang fungsinya ya fungsi awal si fx itu. Maka kalau kayak gini ya, ini kita tulis saja fx fx ini fx sama dengan e kuadrat min bx plus 11 itu. Nah, dari sini ya kita ganti aja gitu. X-nya itu kan sama dengan A ya, Y-nya itu sama dengan 3. Maka kan ini fx itu sama dengan Y. Sama dengan E kuadrat min BX plus 11. Itu ya udah Y-nya kita ganti 3. X-nya ini kita ganti yang A ya teman-teman ya. Jadi ini A kuadrat gitu ya. Min B kali X-nya itu kita ganti A. Gitu kan. Plus 11. Nah, dari sini kita kan udah peroleh nilai B ya teman-teman ya. Kita udah peroleh nilai B kan yang 6 nih. Substitusi saja ke sini B-nya. Kita ganti 6. Itu berarti ini 3 sama dengan A kuadrat dikurangi 6 kali A plus 11. Oke, wah, malah jadi persamaan kuadrat ya. Nah, dari sini kita peroleh apa? Dari sini kita peroleh bahwa ya udah langsung aja nih ini 3 sama dengan mungkin langsung aja nih di sini. Ini kan A kuadrat min 6A plus 11 ya. Pindah aja ke sini. Misalkan ini sama dengan 0 A kuadrat dikurangi 6A berarti berapa? 11 min 3. 11 min 3 berapa? Plus 8 ya. Plus 8. Atau biar lebih enaknya kita tuker aja nih teman-teman ya. A kuadrat dikurangi 6A plus 8 sama dengan 0. Nah, kalau kayak gini, apakah bisa difaktorkan nih teman-teman? Bisa difaktorin nggak? Kira-kira. Apakah bisa difaktorkan? A kuadrat min 6A plus 8 sama dengan 0. Apakah bisa kita faktorkan teman-teman? Bisa, kayak gimana tuh? Ya, cara pemfaktorannya kalian harus juga tahu ya, bahwa kita cari gitu dua bilangan kalau dikali ini sama dengan yang belakang, yang 8 gitu kan, 8, terus yang dijumlah ini sama dengan min 6. Bilangan itu berapa sama berapa sih teman-teman ya? Bener ya, min 2 sama min 4 gitu katanya siapa nih? Kata Anastasia gitu ya. Nah, jadi ini min 2 sama min 4. Kenapa kok kayak gitu? Karena min 2 kali min 4 kan min 8 tuh ya. Kok min 8? Kan 8 ya, min 2 kali min 4 kan 8. Terus min 2 plus min 4 itu sama dengan min 6. Maka diperoleh deh ya. Ini adalah dua bilangan yang dimaksud. Maka dari sini kita peroleh A. Ini kan variabelnya A ya, berarti A ya. A min 2 kali A plus
kok apa sih? Amin 4 ya. Amin 4. Amin 4. Ini sama dengan 0. Diperolehlah A sama dengan 2. Oke, ternyata ada dua nilai A. Atau A sama dengan 4. Gitu. Dia ada dua nilai A. Nah, Kak, terus yang A yang dipakai yang mana? Emang iya ya? Kalau Kak gini, kita berarti ada dua nilai A plus B. Nah, jangan langsung menyimpulkan kayak gitu ya, teman-teman ya. Kalau A-nya 2 ya udah, kita langsung mengklaim bahwa ya ini dua-duanya dipakai. Jangan langsung kayak gitu. Kenapa kok nggak bisa langsung kayak gitu? Karena ini bukan substitusi yang terakhir. Kita bisa langsung kayak gini ketika apa? Ketika semua kasus udah diperoleh lah ya. Udah kita coba. Sekarang kasus yang ketiga gimana? Yang titik yang ketiga kan belum nih. Yang ini kita substitusi lagi. Barangkali ada yang eh, suatu yang bisa kita peroleh nih teman-teman. Dari sini kita coba substitusi titik yang ketiga, yaitu A plus 3, koma, koma berapa nih? Koma 6 ya? Koma 6, koma 6. Nah, kita substitusi ke mana? Ya ke fx, ke fx-nya. Maka fx kan tadi sama dengan apa? Fx sama dengan gitu e kuadrat ya, yang tadi ya, e kuadrat min bx, min bx plus 11 gitu. Dari sini fx kan bisa diganti sama y sama dengan e kuadrat min bx plus 11 gitu. Ya udah dari sini kan ini bisa diubah ya teman-teman ya. Ini bisa diubah nih. X plus, kok X plus? A plus 3 ini kan sama aja kayak X. Yang ini dipisahkan dengan koma ya penandanya ya. Ini Y gitu. Ya udah Y-nya ini kita ganti sama 6. 6 sama dengan X-nya ingat harus diganti sama A plus 3 kan gitu. Jadi dari sini A plus 3 dikuadratkan dikurangi B-nya gitu ya. B-nya kan udah diketahui belum? B-nya udah diketahui langsung ya. B-nya 6 ya. Udah jelas nih B-nya 6 gitu. B-nya itu 6 dikali X-nya. X-nya adalah A plus 3. Dapat dari mana A plus 3 ya? Dari sini kan gitu. Terus plus 11. Nah, dari sini gitu ya. Dari sini kita sebenarnya apakah dari sini kita substitusi nilai A yang udah didapatkan di sebelumnya yang ini? Benar teman-teman, substitusi aja. Berarti kita harus mensubstitusi dua nilai A. Ya coba aja gitu ya. Misalkan yang pertama nih. Yang pertama kita bagi beberapa kasus ya. Yang pertama yaitu A-nya itu sama dengan 2. Nah, kita substitusi aja ke sini. Kan jadinya apa? 6 sama dengan langsung aja ini aku ya. 2 plus 3. Atau mungkin gini aja deh. 2 plus 3. Oke, satu per satu nggak apa. Min 6 kali 2 plus 3 tambah 11. Ini sama dengan min 6, 5 kuadrat min 6 kali 5 plus 11. Ini berapa teman-teman? 6 sama dengan 25 min berapa nih? 30 ya. 30 plus 11. Jadinya berapa nih? Ini kan min 5 ya. Min 5 tambah 11. Ini sama dengan 6. Nah, 6 sama dengan 6 ya benar gitu. Maka ketika ini benar gitu ya. Ya, ini centang aja teman-teman. Berarti kita bisa pakai A sama dengan 2. Terus kalau kita substitusi nih di sini ya. A sama dengan 4. Kita coba apakah ruas kiri itu sama dengan ruas kanan gitu ya. Kita coba lagi. Maka A sama dengan 4 berarti apa? Berarti ya ini ya sama aja 6, 6 sama dengan nah kita substitusi kemana sih sebenarnya? Kita substitusi ke sini nih teman-teman ya. Tuh, kita substitusi ke sini. Sininya. Nah, situnya ya. 6 ini sama dengan berapa? 4 plus 3 kuadrat min 6 kali 4 plus 3 gitu kan? Plus 11. Ini ruas kiri apakah sama dengan ruas kanan teman-teman ya? Sama nggak? Kalau kalian itu
Gimana? Apakah dia sama gitu, ras kiri sama dengan ras kanan? Kalau kita hitung, enggak ya, enggak bener enggak. Oke, mungkin ini buat tambahan kalian aja. Ini enggak sama ya, 6 ini sama dengan ntar berapa gitu ya. Atau mungkin langsung aja deh ya. Biar enggak, ini 7 7 kali kan 49 dikurangi 6 kali 7 berapa? 6 kali 7 itu 42 ya. Iya enggak? 6 kali 7 42 plus 11. Nah, ini 14 min 42 kan 7 7 tambah 11 berapa? 7 tambah 11 18. Nah, berarti ini salah. Maka ya udah, yang ini otomatis salah. Yang digunakan berarti apa? A sama dengan yang ini, A sama dengan 2 sama B-nya itu 6. Oke. Maka kita bisa peroleh nih teman-teman ya. Kita bisa peroleh bahwa A plus B kan yang diminta kan. A plus B, A plus B, ternyata kita cuma ada dari dua yang awalnya tadi kita peroleh dua ya. Ternyata A yang udah berhasil lolos seleksi, A sama dengan 2 ya. Gitu. Berarti A-nya itu 2 ditambah B-nya 6 sama dengan 8. Nah, peroleh 8. Gitu ya. Oke, gimana teman-teman? Ya aman ya buat soal nomor ini ya. Jadi mungkin ini konsep di soal nomor 5 adalah kita harus tahu bahwa setiap titik yang melalui garis atau grafik fungsi itu kata kuncinya tinggal substitusi titik itu ke fungsi aja teman-teman. Ntar untuk dapat apa? Biasanya tujuannya untuk mencari variabel gitu ya. Gitu. Aman ya buat soal nomor 5 nih ya. Gimana? Aman, aman kak, aman? Oke, mungkin kurasa aman ya, biar kita juga bisa segera masuk ke soal yang lain ya. Ayo aman. Mungkin kita masuk di soal yang terakhir dulu deh ya. Yang terakhir kita coba biar ya random aja ya. Oke, nomor 10 dari yang terakhir. Biar nggak selalu urut. Nah, coba ini gimana nih? Ntar takutnya yang terakhir nggak kesentuh sama kita ya. Coba luas daerah lingkaran dengan pusat O. Nah, termasuk yang ini nih. Luas daerah lingkaran dengan pusat O adalah 9pi. Oke, coba kita gambarin dulu teman-teman ya. Lingkaran dan pusat O itu ada 9pi. Oke, gitu aja dulu. Maksudnya misalkan kita ini diketahui, ketahui ya, tulis aja diketahui deh. Diketahui, ketahui bahwa apa? Ya, luas lingkarannya ini sama dengan 9pi, teman-teman. 9pi gitu. Nah, titik M dan N terletak pada lingkaran tersebut. Oke, titik M sama N terletak pada lingkaran tersebut, sehingga panjang busur MN ini sama dengan pi, teman-teman. Jadi, ketika kita mau gambarkan ya, ketika kita pengen gambarkan, tuh misalkan lingkarannya kayak gitu ya. Nah, ini di sini, misalkan ini titik pusatnya ya, titik pusatnya adalah titik O, gitu. Terus ada titik M sama N yang terletak pada lingkaran tersebut sehingga panjang busur MN. Oke, M sama N itu ada di lingkarannya. Lingkarannya itu kan yang dinamakan lingkaran kan yang ininya yang di terletak di sininya nih. Mungkin anggap aja kayak gitu. Ini adalah titiknya M, gitu ya. Terus ini N. Nah, terus diketahui bahwa apa? Panjang busur MN. Oke, panjang busur MN itu yang ini teman-teman ya. MN itu yang ini. Panjang busur. Ini adalah panjangnya pi ya. Panjangnya itu adalah pi. Gitu. Terus berdasarkan informasi yang diberikan, manakah dari pernyataan berikut yang benar? Oke, langsung disuruh nyatain mana benar, mana salah ya. Oke, kita coba aja gitu. Kita coba. Jari-jari lingkaran tersebut adalah tiga nih. Apakah benar jari-jarinya tiga ya? Kita coba kulik-kulik ya. Yang diketahui kan luas lingkarannya itu 9pi ya. Karena kita tahu apa teman-teman? Luas lingkaran itu formulanya. Pi
R kuadrat, ya enggak? Ya udah, tulis aja gitu, sama dengan 9pi. Nah, ini enak nih ya. Kita bisa tinggal coret-coret aja kan. Gitu. Jadinya apa? R kuadrat sama dengan 9. Nah, kalau di aljabar ya, kalau di aljabar R kuadrat sama dengan 9, R-nya itu sama dengan apa? Plus minus akar 9. Bisa jadi ntar akar 9 berarti berapa? Ya 3 atau minus 3. Tapi kalau di geometri ya teman-teman ya, berhubung R itu adalah jari-jari dan jari-jari itu nggak mungkin negatif ya, karena kan dia jarak juga tuh ya. Ya berarti pakai aja yang 3 gitu. Jadi kesimpulannya beda ya, pendekatan aljabar sama pendekatan geometri, penerapan tuh beda ya. Karena kita tahu kan, R itu jarak kan, nggak mungkin nilainya negatif. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ketika kita R kuadrat sama dengan 9, maka langsung aja nih, ini plus aja nih. R ini sama dengan akar 9, maka R-nya ini sama dengan 3. Oke, ternyata benar teman-teman ya. Jari-jari lingkaran tersebut nih sama dengan 3. Yang ini benar. Oke, ini benar ya. Nah, terus yang kedua. Yang kedua apa? Keliling lingkaran tersebut. Oke, mungkin ada yang dapat dulu. Bener semua kan? Anak tas itu bener semua katanya. Bener semua. Keliling lingkaran tersebut pakai apa? Keliling lingkaran tersebut. Ya, keliling dia pakainya apa nih? Keliling lingkaran tersebut. Keliling lingkaran. Mungkin gini aja. Mungkin aku agak cepet dikit ya. Keliling lingkaran. Keliling lingkaran kan dia formulanya 2πr kan. 2πr. Sementara R-nya udah diketahui ya. Masukin aja gitu. Sama dengan 2 kali pi kali 3. Sama dengan 6pi. Ya udah, ini bener ya, keliling lingkarannya. Ini dia bener. Luas juring MON sama dengan 3/2 teman-teman. MON itu mana? Luas juring ya, tapi ya. Luas juring itu yang ini nih. MON. Nah, ini berapa nih luas juringnya? Gitu. Nah, untuk kita bisa tahu luas juring itu kan apa? Ini kan dia sama aja kayak apa? Ya tetanya atau sudut yang ini ya, maksudnya yang di sini ya, per 360 derajat dikali apa? Ya dikali sama luas lingkaran ya. Kalau luas juring itu berkaitan dengan bagian dari luas lingkaran gitu. Sebentar kayak dua, langsung ke opsi 4 aja guys ya. Oke. Langsung ke opsi 4. Coba ya kita mungkin barangkali di sini teman-teman ada yang mungkin belum begitu ini ya, paham ya. Jadi MON di sini ya kita sudutnya apa? Sudutnya ya theta, theta per 360 kali, kalau luas juring itu kali luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat ya. Pi r kuadrat gitu. Ini sama dengan gitu ya, theta per 360 derajat. Tetanya kan belum diketahui tuh. Kali pi itu R-nya kan udah ya 3 kuadrat yaitu 9. Berarti ini sama dengan theta per 360 derajat kali 9 pi gitu. Nah, 9 pi. Nah, untuk gimana caranya cari theta? Nah, theta justru kita harus mulai dari yang ini ya, dari pernyataan 4 gitu. Karena setahu kalau opsi satu benar gitu ya, kalau opsi satu benar gitu, otomatis opsi 3 juga benar. Iya, opsi 3 juga, iya memang gitu ya. Secara kalau kita ngerjain ini beda. Tapi ketika ini kita prosesnya itu lagi belajar, kita harus bisa membuktikan teman-teman. Setiap satu persatunya. Ya memang ya, kalau kalian nih di sini menempatkan sebagai pas UTBK-nya ya, pas di hari hanya. Misalkan nomor satu benar. Di sini kan yang nomor satu cuma apa? Satu-satu aja kan. Coba aja gitu cek nomor tiga. Kenapa kok dua nggak usah? Ya dua nggak usah ya. Nah tiga ya pasti benar ya. Jadi kalau satu benar ini tiga benar nih. Gitu. Ya kenapa kok semua pilihan juga? Ya semua pilihan kan tiga termasuk. Ya udah kita nggak usah ngecek tiganya. Gitu. Coba langsung empatnya gitu kan. Gitu kan. Tapi di sini kita coba ya. Misalkan ya, luas juring MON ini kita taruh di pembuat soalnya, kita taruh di pernyataan satu. Nah, kalian mau nggak mau kan harus membuktikan dulu gitu. Jadi di situ ya, eh, kalau pas lagi belajar, usahakan
Semua ya, coba diketahui dulu nih. Apakah luas juringnya MON itu 3/2 gitu. Nah ini luas juring kan kita sampai sini nih. Tapi kita belum tahu tetanya berapa teman-teman. Oke, kita harus nyari tetanya. Teta itu di sini apa? MON-nya ya. Sudut MON-nya gitu. Untuk mencari sudut MON, oke, cari sudut MON. Mencari teta nih, mencari teta oke, di sini ya. Mencari teta, mencari sudut MON ya. Kayak gini aja deh. Sudut MON, sudut MON atau apa? Atau bisa disebutkan dengan teta yang tadi ya. Ini gimana caranya? Nah, caranya gimana? Ada yang udah dapat nggak? Apakah sudut MON itu 60 derajat? Dan kalau dapat dari mana kira-kira? Kira-kira kita bisa pakai apa nih? Sudut MON. Nah, kita sebenarnya bisa pakai apa? Perbandingan apa nih, teman-teman ya? Perbandingan dari ini ya. Jadi, dia bisa perbandingan MON kan? MON. Keseluruhannya apa? Keseluruhannya kan 360 nih. Kita bandingin aja sama itu. Jadi MON-nya gini nih cara nyarinya ya. Sudut MON, sudut MON gitu dibanding sama apa? Kita bandingin aja sama keseluruhan lingkaran. Keseluruhan lingkaran kan ada 360 derajat ya. Nah, kalau sudut ya harus dibandingkan dengan sudut. Dibandingkan dengan 360 derajat, ini akan sama nilainya perbandingannya sama kayak apa? Bisa juga pakai rumusnya panjang busur, Kak. Oke, ya rumus panjang busur juga bisa gitu ya. Benar. Kita bisa pakai rumus panjang busur. Di sini kalau kita bandingkan ya, apa? Kayak tadi ya, theta per 360 derajat sama aja kayak apa? Sama aja kayak pi dibagi keliling lingkarannya. Iya nggak? Ini kan panjang ini ke sini, panjang busurnya kan pi nih. Ya Pak, total keseluruhannya apa? Ya sama aja kayak keliling lingkaran 6 pi gitu ya. Jadi ini sama dengan pi per 6 pi. Nah, pi-nya ini adalah apa? Pi-nya ini panjang. Oke, mungkin aku kasih keterangan dia. Yang yang ini, oke. Pi adalah panjang busur. Mungkin gini aja deh, normal aja deh. Pi itu panjang busur MN ya. Dia panjang busur MN. Nah, panjang busur MN itu. Terus yang 6 pi-nya ya, kalau busur kan dia perbandingannya sama kelilingnya kan. Karena busur itu bagian dari keliling. Ini berarti keliling lingkarannya. Keliling lingkaran nih, gitu. Ya udah deh. Di sini kita peroleh sudut MON per 360 derajat. Ini sama dengan ya pi per 6 pi ya sama dengan 1/6 ya. Maka sudut MON-nya berapa teman-teman? Sudut MON sama dengan berapa tuh? Ya 360 ya kali 1 dibagi 6 kan. Tahu berapa? 360 derajat bagi 60 derajat ya. Ini sudut MON 6 bener ya, 60 derajat. Nah, ini kan dia sama aja kayak theta kan, theta gitu ya. Sama aja kayak theta nih. Oke, mungkin ini kita bisa langsung mengklaim nomor 4 benar atau salah. MON 60 derajat. Oke, ini benar ya. Nah, yang terakhir nih, di nomor 3 apakah benar atau salah ya? Pi, oh kok pi, theta ya, theta per ini. Theta per 360. Nah, tetanya kan tadi udah dapet tuh ya. Tetanya berapa? Tetanya tadi 60 kan. Nah, ternyata itu 60 temen. Ini sama dengan 60 derajat per 360 derajat kali 9 pi gitu. Ya udah ini coret-coret. Coret-coret jadinya berapa? 1/6 kan. Ini 1/6 gitu kali 9 pi. Berarti berapa? 9/6 pi kan. 9/6 pi. 9/6 pi kan bisa kita sederhanakan ya. Jadi bagi 3 kan.
Jadinya 3/2 pi. Nah, di sini apa? Di sini 3/2. Nah, harusnya salah kan? Tapi mungkin ini typo ya teman-teman ya. Harusnya ya benar semua pilihan gitu. 3/2 pi. Gitu. Jadi maksudnya kenapa kok kita harus ini semuanya? Ya, karena ini kita masih di tahap belajar ya teman-teman ya. Review materi. Gitu. Oke, sampai sini gimana? Jadi kesimpulannya semua pilihan itu benar. Gitu. Oke, aman buat nomor 10 ini. Nomor 10 ini aman nggak? Aman ya? Oke, aman, 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 aman ya. Nah, aman nggak? Buat soal-soal yang lain, ntar kalian coba kerjakan sendiri. Harus dikerjakan ya teman-teman ya. Gitu. Karena aku dapatnya soal-soal yang kayak gini, ini adalah biasanya soal-soal yang beredar ya, yang sering beredar di mungkin X di Twitter. Dan soal biasanya kan kalau setiap sesi itu ada yang suka nyari bocoran-bocoran gitu ya. Jadi soal-soal yang kalian dapatkan atau mungkin kalau kalian dapat soal ini, entah itu dimanapun deh ya, itu diusahakan sebagai latihan gitu. Jadi soal-soal yang belum dikerjain ini ya, kalian coba kerjain sendiri gitu ya. Coba apakah dari sini masih tersisa beberapa soal ini kan soalnya singkat-singkat nih. Nah, apakah singkat itu sama aja kayak gampang? Kan ya pasti belum tentu ya. Bisa aja gitu yang kelihatan singkat, tapi jawabannya nggak singkat-singkat banget ya, susah gitu. Itu ada kan, kayak gitu. Demikian juga sebaliknya. Kadang ada yang bilang PM rata-rata itu susah karena apa? Karena bacanya panjang, tapi ketika kita coba ngerjain, ternyata cuma simpel gitu caranya. Itu mungkin itu aja ya teman-teman ya. Di soal yang ini, oke, atau mungkin kita coba satu soal dulu deh, yang ini ya. Aku penasaran yang ini. Ini sebentar aja ya. Nah, ini seorang peternak memiliki 16 ayam hitam dan 16 ayam putih. Mungkin ini nggak selama soal yang lain mungkin. Bisa kita coba bentar aja. 16 ayam hitam dan 14 ayam putih. Nah, diketahui ada 10, oke. Diketahui ada 10 ayam putih betina. Berapa banyak cara memilih 4 ayam? Oke, ini berapa banyak ya? Cara memilih 4 ayam. Tepat ya teman-teman ya. Tepat dua diantaranya itu ayam putih betina. Kira-kira gimana nih ngerjain soal ini? Apakah kalian udah kebayang gitu ya? Yang pertama ya, kalau dalam mengerjakan soal ya, ini kita bicaranya PK sama PM ya, matematik ya. Itu adalah harus bisa bayangin dulu gitu. Kalian harus bisa kebayang dulu. Apalagi di kombinatorika geometri. Jangan langsung mikirnya, ini caranya gimana ngerjainnya. Jangan langsung gitu. Kalian paham nggak tentang bacaannya? Dari sini, seorang peternak itu punya 16 ayam ya. Ya, itu berwarna hitam dan putih. Oke, dibedakan ya. 16 hitam, ini ayam ya, kita 16 hitam, hitam, dan berapa? 14 putih. Gitu. Nah, empat dari yang ini 16 hitam dan jadi ini ayam nih. Ini ada ayam gitu ya. 16 hitam dan 14 putih. Nah, diketahui ada 10 ayam putih betina. Oke, berarti dari 14 putih itu kan apa? Dia akan dibagi lagi, teman-teman. 14 putih itu ada yang kan pembagiannya ada yang betina, ada yang jantan ya pastinya ya. Jadi dari 14 putih ternyata ada 10 ayam putih betina. Maka ada 10 apa nih? Betina ya. 10 betina gitu. Ini ya betina ya. Oke. Betina nih, betina gitu. Terus yang ini sisanya berarti ada berapa? Berapa yang putih? Sisanya kan jantan tuh. Bener, jantan putih berarti 4 bener ya. Ini ada 4 jantan. Nah, ini J itu jantan ya.
J itu jantan. J itu jantan. Nah, oh ya udah jelas kan kayak ini ya, yang udah diketahui ya. Disuruh ditanyakan apa? Berapa banyak cara memilih 4 ayam dengan tepat dua di antaranya itu ayam betina putih, teman-teman. Ayam betina putih. Maka kalau kita disuruh di sini, kan total memilihnya si peternak ini adalah 4 ayam kan. Di mana tepat duanya, tepat dua ayam itu harus apa? Dua ayam itu harus yang ini, 10B nih. 10 putih betina, 10 betina putih. Maka sama aja kayak kita mencari, kita pilih 2 ayam betina putihnya dulu, teman-teman. Jadi konsepnya gini, pilih 2 ayam betina putih dulu. Betina putih terlebih dahulu. Terlebih dahulu, oke. Terlebih dahulu gitu aja lah ya. Nah, maksudnya gimana? Nah, untuk memilih 2 ayam betina putih terlebih dahulu, kita pakai permutasi atau kombinasi, teman-teman. Mungkin langsung ke Jawa aja deh. Ini pakai kombinasi gitu kan. Karena kan kita memilih, oke, bener kan kombinasi kan? Oke, kombinasi. Karena kan kita memilih ayam, misalkan ketemunya itu ayam A sama B. Ya sama aja kan terpilih B sama A kan. Ini sama aja dihitung sama nih. Gitu ya. Nah, kita pakai kombinasi. Oke. Nah, dari situ apa? Ya berarti kombinasi kita memilih 2 ayam dari berapa putih betina. Putih betina kan ada 10 kan? Gitu. Dia ada 10 nih. Ya udah, 11 dari 10 dikali berapa? Dikali. Nah, dikali apa nih? Kenapa kok dikali? Oke. Ini udah ya, gini aja dulu ya. Tapi kan kita belum belum apa? Belum memilih 2 ayam yang lainnya. Kenapa kok kita harus memilih 2 ayam yang lainnya? 2 ayam yang lainnya kan kita totalnya memilih 4 ayam kan. Gitu. Berarti ini harus dikali nih. Ini kan dalam satu paket. Gitu. Pilih 2 ayam yang lain. Pilih 2 ayam lain. Oke. Untuk memilih 2 ayam lain, ayam yang lainnya ini ya, kita sekarang masuknya ke sini ya teman-teman ya. Ayam yang lainnya ini, itu kira-kira, gitu ya, 2 ayam yang lainnya ini, boleh betina putih lagi nggak? Boleh betina putih lagi nggak? Atau nggak boleh? Kira-kira, oke mungkin aku mau tanya dulu nih. Pilih 2 ayam yang lain, ini kira-kira boleh terpilih ayam betina putih lagi nggak? Enggak, Kak. Oke, Ayu jawab enggak. Ini malah tanya ya. Memastikan. Kira-kira, oke, kalau misal enggak, kenapa tuh? Kalau misal iya, kenapa? Pasti ada alasannya. Nah, mungkin langsung ku jawab aja deh ya, karena mungkin ini waktunya udah lewat-lewat ya. Ini jawabannya adalah enggak ya. Kenapa enggak boleh milih ayam betina putih lagi? Karena di sini ada kata tepat dua, teman-teman. Jadi cuma ada 2 ayam betina putih yang terpilih. Nggak boleh lebih. Kalau ini terpilih lagi kan dia lebih dari 2 kan betina putihnya kan. Sementara di sini syaratnya harus 2 aja gitu. Oh ya udah tepat 2 mau nggak mau. Nggak boleh lebih. Maka kita dalam memilih 2 yang lainnya, ini apa syaratnya? Tidak boleh. Oke, ini aja nih. Putih, betina putih tidak terpilih lagi. Kenapa kok nggak terpilih lagi? Ya karena kan harus udah dipilih 2 ini kan. Udah dipilih 2 dan dia di soal ini ya tepat 2 gitu. Gitu ya. Benar. Nah, dari sini maka apa? Yang banyak cara yang ini ke sini. Banyak cara yang ini ke sini, ya berarti kita pakai kombinasi lagi ya. Kombinasi 2 dari berapa? Oke, ada yang bisa nebak nggak? 2 dari berapa? 2 dari berapa, teman-teman? 2 dari berapa? Kita memilih 2 ayam dari total yang boleh dipilih deh. Dari yang boleh dipilih itu berapa berapa ayam di sini?
Bener ya Anastasia ya, 20. Kenapa kok 20? Ya, sebenarnya jenis ayamnya itu ada tiga ya teman-teman ya. Cabangannya ya, cabang terkecilnya itu ada tiga. Yaitu apa? 16 hitam, 10 betina yang putih, sama 14 jantan yang putih. Berarti kan kita tinjaunya satu, dua, tiga ya. Sementara yang ini nggak boleh, 10 betinanya itu nggak boleh. Maka yang boleh adalah apa? 16 hitam sama 14, kok 14? 4 jantan putih kan. Gitu. Jadi 16 hitam sama 4 jantan yang putih. Ini totalnya ada 20 kan, 16 tambah 4. Itu ini ada 20. Ya udah deh, ntar ini kalian coba bacain. Oke, mungkin sekalian aja deh ya. Coba deh kerjain ini. Ini sama dengan kombinasi, langsung aja nih. Kombinasi 2 dari 10. Cara ngerjainnya gimana? Kalau nyari kombinasi, itu sebenarnya bisa kalian pakai formula itu ya, 10 faktorial per 10 min 2, 8 faktorial kali 2 faktorial itu juga boleh. Tapi simpelnya adalah kita lihat bawahnya dulu. Bawahnya kan ada 2 ya. Berarti perkalian faktorial ya dari 2 menuju ya maksimalnya mentoknya 1. Karena yang bawah ini ada 2 bilangan, yang atas harus juga ada 2 bilangan. 10 kali 9. Gitu kan. Nah, terus dikali apa? Ya, tinggal kaliin aja teman-teman. Kali kombinasi. Yang ini kan bawahnya ada 2. Yang atas juga ya 20 kali 19. Gitu aja gitu kan. Ini tinggal coret-coret aja. Ya, ntar hasilnya berapa nih hasilnya? Ada yang udah nemu belum? Ada yang 8 8.550. Nah, ini ntar ketemunya berapa ya? Jujur aku belum ngitung ya. Jujur aku belum hitung ini berapa. Nah, ntar kalian hitung deh ini berapa hasilnya. Ntar kalau misal kalian mau hitung ya gini aja ya. Coret-coret aja sebenarnya bisa gitu. Atau ya 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 udah deh coret-coret. Nah, ini bagi 5. Ini kan 45 ya. 45 kali berapa nih? Ini 10. 45 kali 190. Itu berapa? Oke, 8550 ya, karena mayoritas 8550. Oke, aku percaya kalian ya. 8550. Ya udah, 8550. Ini banyak caranya ya, teman-teman ya. Oke, sampai situ ya. Kira-kira aman nggak? Ada yang pengen ditanyain dulu nggak? Aman ya, berasa ya. Nah, mungkin itu aja ya, teman-teman ya. Gitu. Terima kasih banyak buat pertemuan hari ini. Ya, tetap semangat terus ya di sisa-sisa sisa-sisa hal-hal yang bisa kita maksimalkan ini kita maksimalkan lah intinya, dan jangan mikir yang aneh-aneh, tetap ya jangan mikir yang aneh-aneh, tetap berpikiran positif gitu. Besok kita akan ketemu lagi ya, semoga di besok hari kita bisa maksimalin ya, khususnya kalau besok itu di PM. Oke, daripada kelamaan, sekian aja dari aku. Kalau mau review lagi habis ini, boleh banget ya teman-teman ya. Tapi saranku tetap juga harus dijaga kesehatannya ya. Cepat juga istirahat. Mungkin itu aja, daripada kelamaan juga tadi, dari tadi gitu terus. Sekian ya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.